Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan ke baginda tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Al-Buraq TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Buraq memberikan solusi insyaallah mabrur. Subhanallah, kali ini kita kedatangan sahabat, guru, ustadz tampan jauh dari negeri seberang, Madura, Takye. Apa itu Takye? Herman Abi Najwa. Apa Takye? Apa Takye? Berarti antum tahu kalau Takye itu. Takye itu iya gitu. Tapi ciri khas Madura itu teh sate. Iya, betul ya. Itu namanya sate. Jadi kalau seandainya kita mau manggil tukang gojek, gojek gitu. Ambil angkot. Yang penting jangan ali. Yang penting jangan gitu. Iya. Insyaallah. Indonesia, para sahabat, kalau nggak begitu kita kaku ya. Betul. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Biarpun sudah agak layu-layu tapi tetap. Ini rupanya kalau lihat dari kondisi fisiknya lemah, lesu. Apa mungkin karena lagi banyak job ya, lagi banyak kegiatan atau dakwah? Ini kan masalahnya berkeliling. Perjalanan jauh Ustaz. Oh. Dari Banten, Cirebon baru ke Cikias gitu kan. Jadi jauh. Dengar minggu besok Ustadz ke Kalimantan, dari Kalimantan ke Brunei, dari Brunei ke Malaysia, kan jadwal... terus dari Malaysia katanya ke Samarinda. Itu kalau diundang maksudnya. Yang di Samarinda kan duet bareng antum begitu. Kalau diundang, amin ya Allah. Kabul. Al-Buraq TV yang dimuliakan Allah. Jadi kalau Ustadz Ali memang begini. Itulah Ustadz Ali sahabat. Kenapa saya? Ada lucunya gitu. Jadi Ustadz Ali itu memang penghidup suasana. Masya Allah. Bisa aja ya Allah, memang begitu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi untuk kali ini mungkin pembahasan kita itu keutamaan menuntut ilmu ya. Keutamaan menuntut ilmu. Tadi membisikin saya, Ustaz, nanti saya akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ya, insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau. Makanya untuk para sahabat Al-Buraq TV, dengarkan, kita simak yang insya Allah apa yang dipaparkan oleh beliau nanti manfaat untuk kita. Amin ya Allah. Yuk, kita dengarkan, Ustaz, silakan. Mulai ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala liqa'ana liqa'an mubarakan fa insyaallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bi Abdillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat iman, sahabat Al-Buraq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah pun masih memberikan kesempatan kembali untuk kita bersilaturahmi, Ustaz. Baik. Orang yang bersilaturahmi, kata Nabi, jaminannya ada dua, akan diperpanjang umur, akan diperluas rezekinya, insyaallah, Ustaz. Oh iya, man ahabbah, kata Nabi, ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Nabi, barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya dan ingin diperluas rezekinya, falyasil rahimahu, maka perbanyak tali silaturahmi. Sahabat iman, sahabat Al-Buraq, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas bagaimana keutamaan ilmu. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang berjalan di atas jalannya untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya Ustaz Ali, ketika kita menimba ilmu, mencari ilmu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjamin jalannya, Allah akan memudahkan baginya menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
siapa mereka yang senantiasa gemar mencari ilmu, menuntut ilmu, cinta kepada ilmu, maka akan mudah baginya dibimbing oleh Allah masuk ke dalam. Betul sekali Ustaz Ali katakan. Dan ilmu adalah merupakan salah satu investasi terbesar. Ketika kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal inilah yang akan kita bawa. Selagi ilmu kita diamalkan untuk di jalan Allah, maka ilmu yang kita amalkan akan terus mengalir bagaikan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan itu hadisnya begitu jelas, begitu masyhur. Kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Kata Nabi, kalau anak Adam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah meninggal dunia, putuslah seluruh amal perbuatannya. Kata Nabi, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Apa yang 3 perkara kata Nabi? Yang pertama adalah yang tidak akan pernah putus adalah sedekah jariyah Ustaz Ali. Sedekah jariyah yang kita keluarkan setiap hari, setiap minggu, setiap detik yang kita keluarkan akan terus mengalir walaupun kita sudah dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata Nabi, yang tidak akan pernah putus adalah au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu biarpun sedikit tapi diamalkan dengan baik, maka ilmu itu akan terus mengalir, akan terus manfaat bagi kita, apalagi bagi orang lain. Dan yang terakhir Ustaz Ali, yang tidak akan pernah putus walaupun kita sudah meninggal dunia adalah awwaladin salihin yad'ulah, yaitu anak yang saleh, anak yang mampu mendoakan kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita masih memiliki investasi terbesar, yaitu putra-putri kita yang saleh. Ketika orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, anaklah yang akan mendoakan kita, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah kedua orang tuaku ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku menyayangi aku di waktu kecil. Subhanallah. Masihkah kita tidak mau berbakti kepada orang tua? Masihkah kita tidak mau menimba ilmu? Masihkah kita tidak mau hadir ke majlis-majlis ilmu? Karena orang yang menuntut ilmu, orang yang mengamalkan ilmu di jalan Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang terus mengalir insyaallah. Seperti itu Ustaz Ali. Sudah. Seperti itu Ustaz Ali. Rupanya Ustaz Ali ternyata terlena Ustaz Ali ini. Mak para sahabat Insyaallah. Aku terkesima. Itu lagu. Itu lagu Ustaz Ali. Lagu itu terkesima. Nah, ini begini Ustaz Ali. Ketika sudah kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah harta kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah jabatan kita yang tinggi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah ketampanan kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan. Tapi amal-amal kita, amal-amal solehlah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Amal-amal solehlah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah memberikan nikmat panjang umur, pergunakanlah. Ketika kita diberikan usia, pergunakanlah usia kita. Yang muda, pergunakan masa mudanya. Yang tua pula, pergunakan masa tuanya dengan sebaik-baiknya. Kan ada lagunya Ustaz Ali. Sudah berapa, gitu kan, usia kita, yang sisa hidup di saat ini, janganlah kau merasa muda, kau sia-sia sisa umurmu, ada batasnya. Artinya Ustaz Ali sekarang muda, tapi bisa saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Tapi bisa saja yang sudah tua akan dipanggil oleh Allah, tapi yang muda pun bisa terjadi akan dipanggil terlebih dahulu. Tapi makanya Ustaz, gimana? Ustaz, jangan begitu ngomongnya. Jadi saya nggak terima kalau begitu kamu ngomongnya. Karena nyebut namanya Ustaz. Gimana Ustaz Ali, gimana? Kalau masalah untuk umur, lebih baik antum duluan baru aneh. Yes, atau enggak apa-apa deh dibalik.
Ane belakangan, antum duluan. Masya Allah. Ya. Berarti saya disuruh mening. Antum duluan, baru ane belakangan. Atau dibalik, ane belakangan, antum duluan. Berarti kalau begitu saya disuruh mati duluan gitu. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur, Ustaz Ali. Baik, para sahabat Al-Buraq TV, tentunya apa yang dipaparkan oleh guru kita tidak lepas daripada ilmu. Sedekah kalau dengan ilmu maka akan menjadikan sedekah yang terus mengalir, bermanfaat ya. Gitu kan. Anak kalau berilmu akan menjadikan anak yang bermanfaat. Semuanya dasari dengan ilmu. Makanya orang yang punya ilmu itu sangat luar biasa, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, begini Ustaz, ketika Allah memberikan kelebihan ilmu kepada kita, jangan pernah kita menyembuhkan ilmu yang kita miliki. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka nanti akan dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man su'ila an ilmin fakatamahul jimahu yaumal qiyamah bila jamin minar. Barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu, maka nanti akan dikekang, yaitu dengan kengang api neraka. Naudzubillah. Makanya ada hadis balighu anni walau ayatan. Betul. Walaupun satu ayat diamalkan akan manfaat daripada banyak tapi tidak diamalkan. Tidak diamalkan, malunun akan dilaknat oleh Allah. Nauzubillah min. Ya Allah subhanallah, Ustaz, waktu kita terbatas. Sudah cukup kayaknya. Banyak kita cukupkan saja. Mudah-mudahan bermanfaat Ustaz. Amin. Tentunya insya Allah para sahabat kita sangat menyimak sekali apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat khusus untuk kita dan umumnya untuk sahabat-sahabat kita TV Al-Buraq. Al-Buraq memberikan solusi insya Allah mabruk. Kita akhiri aja Ustaz dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.